Pandemi virus corona adalah bencana kesehatan bagi dunia dan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Sejak ditetapkannya Indonesia terjangkit pandemi ini pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020, hingga hari ini jumlah korban masih terus meningkat. Dikutip dari Koran Sindo, hingga tanggal 22 Juni 2020, korban virus corona telah mencapai 46.846 jiwa. Masifnya, perkembangan penyebaran virus corona membuat pemerintah mengambil kebijakan work from home dan pembelajaran jarak jauh pada sektor pendidikan nasional. Kebijakan work from home yang dicetuskan pemerintah diharapkan dapat meredam masifnya penyebaran virus ini. Tetapi, fakta di lapangan, tidak semua pengusaha dapat melakukan himbauan ini. Banyak sekali faktor yang melatar belakangi mengapa mereka tidak mematuhi himbauan ini. Misalnya, pada sektor mikro, khususnya para pedagang di pasar, meskipun telah diingatkan untuk tidak membuka toko pada jam-jam tertentu atau memang tidak diperbolehkan berjualan, tetapi apa daya yang mereka dapat lakukan? Mereka tetap berjualan karena tingginya kebutuhan hidup yang terus berjalan. Bayang-bayang gulung tikar akibat sepinya konsumen dan naiknya harga bahan baku harus dihadapi selama beberapa hari terakhir. Pria asal Madura ini baru sebulan membuka usaha di daerah perkantoran Mampang Perapatan, namun langsung dihantam corona. Sebelumnya hari-hari biasa, sebelum ada kayak gini, 3 ekor, ayam 5 ekor, sekarang bebek 1 ekor, ayamnya 2 ekor. Memasuki era new normal yang digadang-gadang sebagai fase pemulihan ekonomi masyarakat, tentunya tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sehingga di saat ekonomi telah membaik, tetapi angka penularan virus ini juga semakin sedikit. Sebenarnya, ada cara yang dapat dimanfaatkan agar kita tetap dapat berdagang tetapi tidak dengan tatap langsung, yaitu dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan e-commerce. Edukasi dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan e-commerce yang dapat menjadi wadah bagi usaha yang dijalankan adalah cara yang dapat dilakukan agar kita dapat bertahan dalam memasarkan produk yang dimiliki. Selain itu, berjualan online atau bekerja sama dengan e-commerce berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guna menjaga kestabilan ekonomi secara mandiri. Di antaranya, yang pertama, jika bekerja sama dengan pihak e-commerce terasa berat, kita dapat memulai usaha untuk mendapat penghasilan dengan menjadi reseller dari frozen food. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, makanan tersebut kian digemari dan memiliki banyak peminat. Terlebih saat menjadi reseller tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Lalu yang kedua, mengikuti lomba berhadiah uang tunai. Selama masih menjadi seorang mahasiswa, aktiflah untuk mengikuti segala kegiatan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, mungkin saja dengan mengikuti lomba berhadiah uang tunai adalah rezekimu. Lalu yang ketiga, menghindari sifat konsumtif dan impulse buying terhadap suatu barang yang sedang promo. Hal ini mungkin saja tidak kami butuhkan tetapi dapat menghabiskan tabungan. Lalu yang keempat, berinvestasi di bursa efek. Di tengah pandemi seperti ini, banyak saham yang harganya mengalami penurunan. Jika ingin belajar berinvestasi, nampaknya cara ini dapat dilakukan. Tetapi sebelum terjun ke dunia saham, Anda harus memahami bagaimana cara kerjanya. Dan yang terakhir, buatlah skala prioritas kebutuhan Anda. Jangan membeli barang yang benar-benar tidak dibutuhkan. Utamakanlah benda-benda kesehatan selalu tercukupi. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah siap menghadapi era new normal dan kembali melakukan penguatan ekonomi?